Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa tajibuz zakatu fil ibili wal baqari wal ghanam wat tamri waz zabib waz zuru' al muqtatati halat al ikhtiyar wal dhahabi wal fiddati wal ma'dan wal rikaz minhuma wa amwalit tijarah wal fitrati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu penjelasan baru. Wa tajibu, dan wajib, az-zakatu, apa zakat, artinya fima tajibu fihi zakah, menjelaskan tentang apa saja yang wajib untuk dizakati. Yang pertama, fil ibili wal baqari wal ghanami, yaitu wajib mengeluarkan zakat apabila kita memiliki satu onta, yang kedua wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan yang ketiga adalah kambing. Jadi ini wajib hukumnya. Kalau ada yang punya onta, sapi, otabe, mon unta tidak ada ya di Indonesia ya. Tidak ada. Berdesendi onta, pelindungan. Tidak ada ya. Jadi tidak perlu dibahas panjang. Onta. Tidak ada. Jangankan ini pelindungan. Di Indonesia juga itu pun ada kalau di kebun binatang. Dan yang kedua, bakor, sapi atau sejenisnya, seperti kerbau. Dan yang ketiga adalah kambing, semua jenis kambing. Wat tamri, dan selanjutnya adalah tamar atau kurma. Jadi kalau punya kurma banyak, itu wajib dizakat. Kemudian az-zabib, zabib ini anggur ya, atau yang sekarang sering kita jumpai ketika ada orang datang dari kota Mekah Madinah, dia bawa kismis. Kismis itu artinya anggur yang sudah dikeringkan. Tahu kismis ya? Ada warnanya kuning kadang atau agak merah. Kismis. Kemudian wazuru, tanaman atau hasil kebun. Al-muqtatati, yang bisa dibuat makanan pokok. Yang bisa dibuat makanan pokok, biasa dijadikan makanan pokok. Ya, kalau di Indonesia beras. Kalau di daerah Timur Tengah gandum. Makanya tidak disebutkan di sini menggunakan gandum gitu enggak, atau jagung enggak. Jadi disebut umum. Pokoknya makanan pokok. Kapan itu? Halatil ikhtiyar atau halatul ikhtiyar, yang makanan pokok itu bisa digunakan ketika dalam keadaan yang normal, ya, dalam keadaan normal, tidak kepepet. Jadi kalau makanan pokok yang dimakan kepepet itu tidak bisa dizakati atau tidak perlu dizakati. Contohnya lambe dulu ketika orang tua kita, pendahulu kita itu kesulitan dalam himpitan penjajah, penekanan mereka, maka kisahnya itu banyak diantara mereka itu yang makan ketela, sabreng gitu, kecemor atau di toto, Jringkeng katanya orang Inggris itu jringkeng. Nah, seandainya tiap hari makan ini, karena dalam keadaan terhimpit, nah ini tidak bisa termasuk disebut makanan
pokok. Kenapa? Karena makanan pokok kita itu adalah beras atau mungkin bisa jagung. Nah, itu ketela atau jringkeng hanya dimakan dalam keadaan hepet, maka tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Wadzahabi, dan emas wajib. Wal fiddati, dan perak. Wal ma'dan, barang tambang, ya. Barang tambang kemarin yang kita sudah pernah belajar kitab Sapina itu. Barang tambang, tapi juga tambangnya itu tidak sembarangan, bukan sembarang tambang. Di sini disyarahi ay al-dhahabi wal fiddah inda istikhrajihima min manjamihima. Jadi kalau ada barang tambang yang menghasilkan emas dan perak, maksudnya. Kemudian warrikaz, barang temuan minhuma, dari sejenis keduanya juga, emas dan perak, gitu ya. Ay ma wujida mimma dufina qabla al-bi'tsati al-muhammadiyah min ad-dhahab wal fiddah. Apa rikas itu? Adalah barang temuan yang ditanam sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau barang temuan yang bukan milik orang Islam, ya, bukan milik orang Islam. Contohnya Anda bangun rumah, kemudian menggali tanah, terus ketika digali ternyata dalam tanah itu Anda menemukan benda padat gitu, keras gitu. Kalau ternyata ini emas gitu, emas berbentuk Buddha atau berbentuk apalah gitu ya, berbentuk Fir'aun, emas dari Fir'aun. Nah, ini bisa menjadi rikas, barang temuan. Kalau milik orang Muslim tidak termasuk rikas namanya, tapi luqatah, yang nanti bisa masuk kepada Baitul Mal. Termasuk rikas itu adalah harus terdiri daripada emas dan perak, minhuma. Wa amwalit tijarati, dan harta dagangan atau barang dagangan, ya. Barang dagangan, orang yang biasa jual beli dengan barang itu, ya. Bukan barang yang kita jual merupakan milik kita. Contohnya begini, kita itu jual beli, nangko jual. Nah, ini yang harus dibayar zakat. Kalau milik Anda jual, Anda tidak wajib berzakat. Contohnya Anda punya tanah, punya sebidang tanah, ya, luas, Anda jual, laku 500 juta. Laku 500, tidak wajib zakat. Tapi kalau hasil dari jual beli, ya artinya Anda pedagang memang, begitu. Nah, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Wal fitrati, kemudian zakat fitrah atau zakatnya badan. Kalau yang tadi itu zakat mal, ya, zakat mal itu dirinci oleh para ulama dalam beberapa bagian, ada 6. Yang pertama tadi itu adalah masalah ternak, ya, binatang ternak. Yang kedua adalah pertanian, tamar, zabib, zuru. Setelah itu emas dan perak.
yang ketiga. Kemudian yang keempat, perdagangan, harta temuan dikas. Kemudian tambang. Jadi ada enam. Yang wajib dizakati itu ada 6. Itu tadi dulu. Yang pertama itu 1, 2, 3 termasuk dari peternakan, sapi, unta, kambing. Yang nomor 2 pertanian, kurma, zabib, kemudian tanaman hasil kebun, makanan pokok. Setelah itu emas dan perak. Setelah itu barang tambang, ya, barang tambang. Kemudian rikas, barang temuan. Setelah itu barang dagang, ada 6. Nah, yang ketujuh ini adalah zakat fitrah. Ini yang wajib. Selain ini, menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Gitu. Cuma kita punya banyak imam yang harus dipelajari dan dimengerti bahwasanya walaupun kita tidak menjadi petani yang menanam padi atau menanam tamar, kurma atau zabib, sementara tanaman kita bagus, hasilnya banyak, gitu ya, maka juga wajib membayar zakat. Contohnya pada orang nanam cabai, nanam lombok kan bukan makanan pokok, ya, boleh singakan cabai, anda tuh, bukan kurma dia, bukan anggur. Nah, terus bagaimana dia cara menzakatinya? Nanti dalam kategori jual beli atau disamakan. Seperti kita tidak memelihara sapi, kami tidak memelihara onta atau kambing, berarti tidak wajib zakat. Terus apa yang dipelihara? Kami memelihara lele atau binatang ternak seperti keteran, ya, seperti manok ini. Beremari pas kan tadi saya sebut. Nah, begitu ya, nanti itu dibahas oleh para ulama. Teka benih sape, teka benih mbi, keteran mon oleh atusan juta kan, gitu kan, juga wajib zakat, gitu maksudnya. Nah, kemudian dibahas oleh para ulama kita, wa awwalu nisabil ibil, permulaan atau awal nisabnya unta itu khomsun, ialah 5. Jadi nisab itu artinya, ya, nisab itu adalah ukuran minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai pada nisab, berarti dia wajib mengeluarkan zakat lah. Qatul laban zakat bada okorna beremah. Jadi kalau onta itu 5, mendi onta lalema wajib zakat. Kemudian wa minal baqari, dari sape salasuna, ialah 30. Jadi kalau kita sudah punya sapi telopolo, wajib zakat. Wa minal ghanami, dan dari kambing arba'una, ialah 40 kambing. Nah, sebentar dulu sebelum bahas lanjut. Umpama endi sape tak ada pak telopolo, 15 keng limusin setong atusan juta mamanya, ya, mamanya kan ada limusin itu satu besar gitu kan, sampai sekian juta harganya, boleh 50 juta, boleh 75, bahkan ada yang 100 juta. Tak endi telopolo, endi 15 keng 100-an juta. Nah, baru mas wajib zakat. Cuma nanti caranya beda. Mun ada tek telopolo akad zakat sendi sapi
Jadi inilah kecerdasan para ulama kita, bagaimana agar kita itu mau berzakat. Kenapa? Karena ketika kita tinggalkan zakat, Rasulullah menyatakan dalam hadis sahihnya, Allah akan menurunkan bencana terhadap satu daerah tersebut. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang sudah mencegah untuk mengeluarkan zakat, maka tidak lama lagi Allah akan turunkan bencana. Oleh karena itu, ini perlu diingatkan. Benihun zakat fitrah melolo kau tuh saya bayangkan. Orang kan kadang anggap zakat itu cuma zakat fitrah, mun lapasaan itu, telasan zakat, hartanya tidak dijaga. Ini penting, ini ngaji. Sudah. Kalau sapi 30, kalau kambing 40, fala zakata, maka tidak ada zakat, ialah maujud qabla dzalika, sebelum itu semua. Jadi mun kita tak ada pak lalema, tak ada pak polo, tak ada pak polo, tak wajib zakat. Wala buddha, dan tidak bisa tidak, artinya wajib, minal qauli, sampai pada hitungan 1 tahun. Endi ontah lalema, endi sapeh lopolo, endi embi pak polo, wajib mengeluarkan zakat setelah sampai 1 putaran Mon kita setahun tak wajib. Jadi haul neka artinya setahun. Hala yahulu haulan. Aku hala yahulu haulan. Artinya apa? Perputaran 1 Mela nama Nabi beda orang sobung omor, beda ulama atau bekiai wafat, setiap tahunnya dikenang dan diingat disebut kalaban haul, pakai haul, perputaran 1 jangan ngocak khol, jangan. Kalau khol sudah berubah maknanya. Jadi mau ngakui ke perputaran 1 tahun, mau ngakui kho artinya cokkah, artinya cokkah. Jadi mau sampean ngocak dia mah ben entar ka khol bahaya. Ayo kacokka kan gitu kan. Kadang orang gitu, dia mah ben entar ka kholan, aboda kholan haul. Jadi enggak neka bahasa Arab nikah keliru sekone dari kho ka ha sudah sangat jauh bro. Seperti tadi malam kita ngaji darus bersama-sama, di antara a dengan a, bi adzabin alim gitu kan. Alim artinya adab yang cukup mon bi adzabin alim, adab yang pandai kan segitu kan. Jadi berubah dari hamzah ke ain sangat jauh. Juga dari kho kepada ha sangat jauh. Minal hauli, dari putaran 1 tahun. Ba'da dzalika, setelah itu. Jadi kalau sudah 1 tahun maka wajib dikeluar. Keng tak oleh umpama sampian nikah ngobu san parak setahun oleh 11 bulan pasti jual lu sampean. Jual namanya tak kening zakat ya umpama. Ndak boleh, namanya ini hilan. Orang yang berpaling atau berusaha lari dari zakat oleh. Jadi hampir semua zakat mal mereka menunggu putaran 1 tahun. Dan kalau hampir setahun Anda jual, bahaya itu. Itu nanti bisa masuk neraka juga. Kata langsung orang tapi sabaknya ketong bulu bos. Kenapa? Karena tak majer zakat gitu. Karena bisa menghela. Wala buddha, dan juga harus minas saumi, dari gembala. Minas saum, dari gembala. Fi kalain mubahin, di padang yang mubah, padang yang boleh. Artinya binatang ternak kita itu hasil perkembangannya itu dari makan, bukan kita yang cari. Akan tibi rebo nyare, artinya yocol di padang yang bebas gitu loh. Maksudnya gitu. Mun engare aki Ustaz, mamanya kita bayar orang. Enggak. Lain lagi. Jadi
dia digembala, yocol. Kalau dulu itu kan banyak padang-padang yang lepas ilalang gitu, jadi kemudian dilepas kambing. Norek lambak itu hartanya endi-embi 1000 gitu, endi-embi 500. Orang-orang dulu itu gitu, hidup itu berkah dengan memelihara kambing, karena memang para nabinya dulu memelihara kambing. Rasulullah itu pernah punya kambing di gunung, embi kapi gitu. Pernah di sagunung Rasulullah, kambing semua. Dan juga pernah Rasulullah tak andi apa, pernah yang mau dimasak tidak ada. Jadi Rasulullah pernah menjadi miliarder, pernah hebat, kaya, dan juga pernah tapi hidupnya enak, hidupnya tidak berubah, kaya ya nikmat, miskin ya. Ini Rasulullah. Jadi ketika kaya hebat biasa, tidak ada pengaruh sama Rasulullah. Harta tidak mempengaruhi Nabi Muhammad. Ketika miskin, tidak ada yang mau dimasak. Apa kata Sayyidah Aisyah? Beberapa hari atau mengatakan 1 bulan tidak ada api hidup di dapur kami, tidak ada yang dimasak. Kenapa? Tidak ada makanan. Biasa tapi Rasulullah. Tak pas dung nyerodung lolo, sesam lolo, gitu kan? Tidak. Beda dengan kita. Kita kan sekejap lah pasar, gitu kan? Tidak ada yang mau dibelanjakan sekejap, sehari 2 hari. Kulkas dia apa nah? Gitu kan? Enggak sudah laki amat gitu kan? Merasa orang paling susah sedunia. Atau galau. Inilah Nabi Muhammad. Kenapa kita mesti sampaikan selalu kisah Rasulullah? Karena ini merupakan contoh yang terindah dan terbaik sepanjang sejarah. Mon sampean sesak, sampean sedih, contoh Nabi Muhammad. Contoh Rasulullah. Mon sampean senang, sampean bahagia, contoh Nabi Muhammad. Jadi ini memang paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sogi. Rasulullah muljah tidak membusungkan dada. Ya, wah ndi sagunung, ndak. Yang kok ya menjadi orang yang bisa menaklukkan Mekah, bisa membuat Madinah berubah. Tak pas membusungkan dada. Ketika beliau tidak dipatuhi oleh umatnya, dilempar, dicaci maki, saya hidupnya enak, nyaman, begitu. Inilah gambaran manusia yang sempurna. Nah, moga-moga kau oleh sampean mereka, oleh barokan Rasulullah ini, terus bisa punya itisol, nyambung terus ke Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi inilah persyaratan apabila kita akan mendapatkan kewajiban zakat ternak, binatang. Dan kemudian wa alla takuna, harus tidak ada apa binatang itu amilatan, ialah dipekerjakan. Tak oleh. Jadi mun endi sape sampean telopolo tapi kepinang golo. Kata bocan lambok dibuat apa? Pegon itu ya? Apa itu? Dibuat angkut. Maka dia tidak wajib di zakat. Wajib. Ya. Nah, terus berapakah zakatnya itu? Fatajibu wajib fi kulli khamsin, dalam setiap 5 minal ibil, daripada onta, syatun, apa kambing, 1 kambing. Jadi mun sampean di onta lalema yang wajib dikeluarkan zakat cuma 1 kambing. Endi lalema onta zakat asetong kan demang tak bere ya. Mon endi 10 2 mon di 15 telokan. Mon di pampak mon di 20 pampak. Mon endi segami onta zakatnya 1 onta. Tapi siapa sih yang di onta segami gitu kan? Dia setong beta andi kau oleh sampean. Maksudnya yang di sana, kon. Dan wa fi arba'ina minal ghanam, di dalam 40 kambing, syatun, yaitu 1 kambing. Mondi pak polombi zakatnya ada 1 jat modoknin, kambing yang ini istilah ya, kambing yang berumur setahun, otabah yang baru pongkak.
yang kata orang menjadi syarat untuk kita boleh akikoh. Coba pongka anjak deh. Jadi mau endi pak polombi zakatah setong embi. Saya umur sata atau baru pongka. Au sani yumazin, atau dia berumur mendekati 2 tahun. 2 tahun. Ini biasanya kambing kacang. Kambing kacang. Wa fi kulli salasina minal baqar, dan dalam setiap 30 sapi tabi'un adalah satu sapi yang kecil. Atau budun sape. Budun sape. Katanya orang bule itu empek. Empek, tahu empek ya? Budun sape. Jadi sampean endi sape polo zakat setong alaan sekene zakat gitu. Tapi gue nggak bisa kira benampian mereka masih tak kira mon sapi polo gitu. Masih jadi masalah binatang ini sulit. Yang mau sampai pada batasan jumlah yang ini rasanya sulit. Tapi saya raoning, siapa tahu kadang pada orang soki nega saya temu orang makin polan juga semua orang soki mas melemes melecak tak kok yang jamin orang mas melemes pola minyak reng kosang bukan mak lecak kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga semuanya bisa mengeluarkan zakat ya, bukan nerima zakat jadi kaya semuanya. Jadi kita belajar untuk ini tujuannya juga husnudzon, Allah kasih kita rezeki yang barokah ya, tahu biar nanti bisa zakat. Summa in zadat, kemudian jika bertambah masyiyatuhu, apa ternaknya tersebut, ala dzalik, atas yang telah disebutkan itu. Jadi kalau ternaknya bertambah terus atau lebih banyak, fa fi dzalika zaid, maka pada itu semua juga ada tambahan. Jadi mau endi tambah boleh, lebih banyak lagi zakatnya juga lebih banyak, maksudnya begitu. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atas orang, ayyata'allama, apa belajar, ma aujabahullah ta'ala, kepada apa yang telah Allah mewajibkan kepadanya, alaihi, atas orang tersebut, fiha, tentang zakat. Jadi kalau kita sudah punya harta, kalau kita sudah dipercaya oleh Allah dengan nikmat yang berupa harta, wajib belajar tentang zakat. Jadi mon sampian lah di PC, sampian layak untuk mengeluarkan zakat, wajib belajar hukumnya paham? Wajib. Mon tak ajar tuh, mon tak belajar Karena apa? Karena sudah ada yang mau dikeluar. Mon tak andik panapa? Mon tak andik PC, tak andik buon jangan gelek, tak wajib. Tak wajib belajar. Keng kotu takok mi deki pada orang katanya, terutama takmir, remas, ya orang-orang yang ditokohkan harus belajar. Karena kadang ada orang datang, Ustadz saya mau zakat. Terus bagaimana caranya? Saya tidak tahu, saya punya uang begini jumlahnya, saya punya emas begini. Terus bagaimana caranya? Pas kita tanya ki pas ngalengan, kok tak tahu ki jodoh remer ya? Kan dah nyaman ya. Cuma tak wajib, saya wajib sendi bes. Saya sendi buabon wajib. Kon kalau sampean amai wajib agina, jadi sebab keluar kan gitu kan. Tina tak wajib, keng. Iya usaha belajar gitu. Belajar. Nah ini wajibu alaihi, wajib baginya itu ya belajar. Nah kalau at-tamr nih biar cepat nanti kita, biar saya menargetkan bisa cepat kita belajar zakat fitrah dan kita cepat belajar bagaimana cara puasa yang bagus untuk menyambut datangnya puasa. Jadi biar cepat ini. Kemudian at-tamr, kurma, wazabib, dan juga anggur, wazuru, juga tanaman makanan pokok. Wa awwalu nisabiha, maka awal nisabnya tanaman tersebut adalah
khamsatu ausukin, ialah 5 ausak. 5 ausak. Berapa sih 5 ausak itu? Wahia salasu mi'ati sa'in bisa'ihi alaihi salatu wassalam, yaitu 300 sok dengan soknya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aturannya nikah tetap abelih dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya begitu. Jadi mondik mentamenan, Anda petani, maka ukurannya seperti ini. Ngalah ukurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ka ulama beda pendapat tantaretan. Beda pendapat. Cuma kita mengambil mayoritas saja, ukurannya kadisa yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat apabila kita menanam tanaman tersebut sudah sampai pada nisab yang ukurannya 720 kilo. Petong atas dupolo. Jadi manabi sampean Kak Dintoh nanam padi, ya. Terus panen sampai pada jumlah 720 kilo, maka sudah wajib zakat. Di senapa hektar wajib zakat. Nah, terus umpamanya ndak nyampe Ustadz di panen yang pertama, ini kayak lanjut lagi Kak Dintoh. Wa yudammu, dan dikumpulkan zar'ul am, panen dalam 1 tahun, ba'duhu, sebagiannya, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Umpama sampean di bagian nih, nanam semangken, aneka tak ada pak petong atos 20 kilo atau 7 kintal ya, 7 kintal sekian. Umpama semangken tak ada pak, sampean panen nanam padi oleh beres umpamanya 300 kilo atau 3 kintal. Mereka ini kan aman boleh sampai. 3 bulan kemudian oleh 450 atau oleh 4 kintal setengah. Maka sudah wajib mengeluarkan zakat, karena ini belum 1 tahun. Jadi dikumpulkan dalam setahun. Semangke umpamana namen telok oleh 3 kintal. Kemudian namen oleh 3 kintal. Namen sekat telok boleh oleh 3 kintal. Berarti sudah 9 kuintal. Maka wajib mengeluarkan zakat. Jelas sih? Jelas. Begitu, dikumpulkan. Wala yakmulu, dan tidak sempurna jinsun bi jinsin, apa satu jenis dengan jenis yang berbeda. Kalau jenisnya berbeda, tak wajib. Artinya apa? Semangken sampean naman padi, ya, nanam padi. Mari kini kah panen oleh 3 kintal. Setelah itu ya naman bobong Mas. Naman oleh 3 kintal, dapat 3 kintal setengah atau 4 kintal setengah. Dakwah bukan satu jenis. Gitu. Mari nikah jagung Mas. Nah, satu jenis. Yang dimaksud adalah satu jenis, setahun dihitung. Begitu. Watajibu, dan wajib az-zakatu, apa zakat, bibuduwis solahi, dengan tampaknya kebaikan, washtidadil habbi, dan sudah kerasnya biji-bijian. Jadi wajib zakat nikah juga boleh didahulukan kalau sudah tampak. Mentamenan nikah nampak pun, oleh nampak, hasilnya kelihatan. Oh ini loh, arilah apa namanya itu kalau nanam padi itu sudah apa ya, kelihatan keras gitu, ada begitu. Wajibu fiha,
dan wajibnya bagi orang yang bertani itu berapa yang harus dikeluarkan? Al-musruh ialah 1/10. 1/10. Jadi umpamanya oleh 1 ton, maka yang dikeluarkan adalah sekitar. Begitu. Sampean menatani, namun padi oleh 1 ton, sekintal betul pak keluar. Illam tusqah, jika memang tidak disiram, bimuknatin dengan okos. Jadi mon kenikah padi odi tak kalaben sampean nyoroh orang nyiram aja. Ya ojonin, nggak mungkin musim ojon tak siram tak napa. Terus ya ojonin, akhirnya tumbuh, akhirnya berbuah, akhirnya panen. Maka dia yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. Illam tusqa bimuknatin. Wa nisfuhu, dan bayar separuh atau membayar zakat separuhnya, artinya seperti insukiyat, jika dia disiram biha dengan ongkos. Jadi mon majer orang ini 1/10 separuhnya, berarti senapa? Setengah gin. Mon endi seton sampean nika panen, maka yang dikeluarkan adalah 50 kilo. Mereka menyuruh orang. Wa mazada, dan apa yang tambah ala nisabi, atas ukuran tersebut, ukhrija minhu, dikeluarkan tersebut biqistihi, dengan keadilannya disesuaikan. Wala zakata, dan tidak ada zakat, ialah maujud, artinya tidak wajib, fima dunan nisab, apa yang tidak sampai pada 1 nisab. Mun tak ada pak nisab sampean panen oleh 300 kilo, oleh 3 kintal. Terus sampai setahun oleh 3 kintal, sampai 6 kintal. Berarti tidak sampai pada nih, maka tidak wajib ya. Cuma harus sedekah sampean, maletaan. Artinya biar aman, gitu kan? Walaupun tidak wajib. Illa ayyatatawwa'ah, kecuali Anda itu mau melaksanakan kesunahan, ya, bakti kepada Allah, dan gelek, lebih baik bersedekah. Terus wa ammal dhahabu wa nisabuhu isruna mithqalan wal fiddatu mi'ata dirhamin, sedang emas itu yang nisabnya adalah 20 misqal. 20 misqal. Eka dinto ulama beda pendapat. Misqal itu pakempang adalah 85 gram. 85 gram. Atau ada yang berpendapat 84 gram. Itu kalau emas. Kemudian kalau perak yang 200 dirham itu adalah 595 gram atau graman begini. Kalau bahasa Arabnya di sini di syarahnya itu 595 gram perak. Wa yajibu, dan wajib bihi dalam keduanya rukmul usri, mengeluarkan zakatnya itu 1/4-nya 1/10. 1/4-nya 1/10 berarti berapa? 2,5. Jadi umpamanya sampean nikah endi emas 100 gram namanya ya, 100 gram. Boleh di sini 100 gram. Ada. Ada. Maksudnya ini 100 gram. Yang andaikan ada, maka dia mengeluarkan zakatnya itu adalah 1/4-nya 1/10. Begitu. Itu untuk zakatnya emas dan perak. Wa mazada wa bihisabi. Kalau lebih banyak, lebih terus. Wala budda fihima, dan harus bagi keduanya mil haul, sampai setahun. Endin setahun. Illa ma hasala min ma'danin, kecuali hasil daripada barang tambang, aurikazin atau rikas. Beda. Kalau Anda menemukan sesuatu atau hasil tambang, fayukhrijuha,
maka mengeluarkan zakatnya halan ketika itu juga. Mon harta itu bukan milik kita oleh nemo, ya, otabah hasil galian, maka dia dikeluarkan seketika itu. Wafir rikas, dan bagi harta temuan al humus adalah seperlima, seperlima. Itu punya, mau mana sampean nemu 100 gram yang dikeluarkan berapa seperlima? 50 gram, karena pendidikan kamu oleh nemu, gitu kan, keluarkan itu. Wa amma zakatut tijarah, sementara zakat perdagangan, nah ini kak, si adegeng, sekali lagi kita yang berdagang, biar sama-sama tahu, fa nisabuha, maka nisabnya perdagangan itu, nisabu masturiyat bihi, ialah sesuai dengan bagaimana barang yang dia beli, seharga barang itu, ya. Minan nakdain, dari 2 emas dan perak. Anda boleh mengambil ukuran untuk barang dagangan Anda itu dengan emas dan perak. Jadi mun sampean di barang dagangan sudah sesuai dengan nisabnya emas dan perak, sampean nikah wajib mengeluarkan zakat. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap illa akhirul hauli, kecuali sampai pada akhir tahun. Jadi mon sampean nek adegeng umpamana mulai dari pasaan iki, sampai ketemu pasaan, dan Anda itu melihat harta Anda itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Sekalipun umpamanya dalam perdagangan itu Anda rugi, umpamana sampian mangken di modal 200 juta ditasarrufkan, dikembangkan, kanan ke riah, sampai Ramadan lagi, ternyata harta Anda itu tetap 200 juta, mamanya, atau berkurang menjadi 100 juta 90, berarti tekor, rugi. Nah, kalau nisabnya harta itu, nisabnya emas itu adalah umpamanya 150 juta, maka kita juga wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Nah, gelak nikah emas itu kalau 84 gram atau 85 gram dari yang 24 karat, kira-kira berapa kalau diuangkan sekarang? Kenapa kira-kira? Hah? Sekarang 1 gramnya berapa? Hah? Maksudnya emas 900-an ya? Berapa? 900-an ya? Berarti kalau 85 atau 84 itu berapa? Hah? Berapa juta kita punya uang? 8. Hah? Berapa? 76 juta. Itu ya, 76 juta 500. Jadi kalau sudah punya uang seperti itu, atau kita punya barang dagangan yang jumlahnya seperti itu, maka kita wajib mengeluarkan. Wa yajibu fiha, dan wajib pada zakat tijarah itu, barang dagangan itu adalah rub'ul usri al-qimah, yaitu seperempatnya sepersepuluh. Seperempatnya sepersepuluh. Kalau Anda punya uang 100 juta, maka zakatnya adalah 2.500.000. Mon endi bisa semiliar, semiliar. Saya tidak punya juga. Kalau punya uang semiliar, maka zakatnya 25, jelas, 25
mau ngabes 1 miliar sekoni 1 juta berapa ya 1 juta ndik 1 miliar seko. Tapi kalau orang yang lihat zakat mas gomi banyak aremon kabeli berdos 1 juta kadang itu orang berat ya orang berat. Nah jadi ini wajib harus kita keluarkan ketika sudah sampai pada harta tersebut ya. Wa mal khalitaini, dan harta yang digabung. Nah ini penting, ini juga terakhir ini harta yang digabung. Umpamanya 1 punya saya, ini punya 2 orang atau beberapa orang kapolong ada mon kayak modal ke TV kok sekoni kapolong lah 4 orang sampai sekian juta. Awil khulato, atau banyak kamalil munfaridih, maka ini sama dengan sempurnanya orang sendiri bin nisab, dalam nisabnya. Wal mukhrij, dan yang dikeluarkan idza kamulat, jika sempurna surutul khulatati, apa syarat daripada mencampur. Jadi kalau kita kongsi ya, kita itu urunan, kita taruh modal ya, umpamanya 40 jutaan atau 1 jutaan gitu kan, 1 jutaan kalau orang ya di modal. Sekarang kita kerja sampai pada setahun perputaran tersebut sudah sampai 80 juta atau 90 juta, maka jangan dibagi dulu, keluarkan zakat dulu baru dibagi. Jelas ya, ini penting ini, karena kadang kita kan naruh modal setelah setahun dihitung, oh jumlahnya begini. Kalau sampai pada nisab dan sudah perputaran 1 tahun, maka wajib mengeluarkan. Begitu ya. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga semuanya bisa berzakat. Semuanya. Artinya mulai soki kapi ya. Itu bisa berzakat, bukan menerima zakat. Semuanya. Jadi muzakki, menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Semuanya. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah lancarkan rezeki kita semua untuk biaya pendidikan putra-putri kita, untuk biaya kita beribadah. Dengan harta kita bisa sampai kota Makkah Madinah, ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Dengan harta kita bisa membantu fuqara dan masakin. Dengan harta kita bisa berjuang mengembangkan pendidikan-pendidikan yang mengarahkan muda-mudi kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan harta kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim.